kami di Cerita Bola. Liga Eropa semalam. Liga Eropa leg kedua dimainkan pada Jumat dini hari tadi. Wakil Inggris Arsenal bertanding lebih dulu dengan menghadapi Benfica di Emirates Stadium. Klub asal London itu menang dengan skor 3-2. Hasil ini membuat pasukan Mikel Arteta melaju ke babak 16 besar berkat skor agregat 4-3 atas Benfica. Sementara itu, Manchester United menghadapi wakil Spanyol Real Sociedad di Old Trafford pada leg kedua. Pertandingan pun berakhir tanpa gol, namun Setan Merah sudah memastikan lolos ke babak selanjutnya. Bergeser ke Italia, ada AC Milan menjamu wakil Serbia Red Stal Belgrade di Stadion San Siro Milan. Pada pertemuan sebelumnya, skuad Stefano Pioli hanya mampu bermain imbang dengan skor 2-2. Dan di laga kali ini, meski bermain imbang 1-1, AC Milan berhak lolos ke babak selanjutnya dengan agregat gol tandang. PSG minta Mbappe segera ambil keputusan. Raksasa Prancis PSG berharap mendapatkan keputusan dari Kylian Mbappe tentang perpanjangan kontrak yang telah diusulkan. Sejauh ini, sikap Mbappe masih mengambang untuk memperpanjang kontraknya di Paris. Padahal, banyak klub besar yang sudah mengincar servisnya seperti Real Madrid dan Liverpool. Direktur olahraga PSG Leonardo Araujo berharap bahwa Mbappe segera mengambil sikap terkait masa depannya bersama dengan PSG. Hal ini mengingat pihak klub sudah mencapai kata sepakat dengan Neymar untuk perpanjangan kontraknya bersama dengan klub. Selain itu, PSG juga berencana menambah masa abdi Juan Bernat dan Angel Di Maria. Oleh karenanya, PSG berharap Mbappe juga segera mengikuti jejak para rekan. Rugi 1,9 triliun. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat buruk bagi industri sepak bola dunia. Banyak klub terpaksa menelan kerugian yang cukup besar karena tidak mendapatkan pemasukan dari tiket stadion. Musim kemarin, Juventus mengumumkan kerugian sebesar 71 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Kondisi keuangan klub juga belum membaik meskipun kompetisi bisa berlangsung di tengah-tengah masa pandemi. Kini, Juventus kembali mengumumkan kabar buruk seputar neraca keuangannya. Diketahui bahwa mereka sudah mencatatkan kerugian sebesar 113 juta euro atau setara dengan 1,9 triliun rupiah dalam waktu 6 bulan terakhir. Akibat hal ini, para fans nampaknya tidak akan melihat Juventus melakukan aktivitas jual beli fantastis pada musim panas nanti, sebab Bianconeri akan lebih berhemat pada bursa transfer nanti. Ingin permanenkan Moiskin dari Everton. Sejak dipromosikan ke tim utama pada usia 16 tahun, Moiskin berhasil mencuri perhatian. Moiskin berhasil membukukan 21 penampilan dalam rentang 3 musim dan berhasil mencetak 8 gol bersama dengan Juventus. Banyak klub yang berebut untuk mendapatkan tanda tangan pemain yang kini berusia 20 tahun tersebut. Akan tetapi, pada akhirnya sang pemain memilih untuk pindah ke klub Liga Inggris Everton. Namun, perjalanan Moiskin di Everton tidak semulus ketika masih di Juventus. Hal itu pun membuat manajemen Everton akhirnya memutuskan untuk meminjamkan Moiskin ke PSG. Di PSG, Moiskin tampil impresif dengan berhasil membukukan 14 gol dalam 26 pertandingan di semua ajang. Berkat performanya, PSG pun tertarik untuk mempermanenkan status sang pemain. Sedang berada di Barcelona, masa depan Paulo Dybala di Juventus memang tengah menjadi sorotan. Hal ini setelah ia diberitakan masih enggan menaikkan kontrak baru di Juventus. Alhasil, ada banyak spekulasi mengenai masa depannya. Gol Internasional mengklaim bahwa Dybala dikabarkan sedang tidak berada di Turin. Ia diberitakan tengah berada di Barcelona saat ini. Menurut laporan tersebut, Dybala pergi ke Barcelona untuk menemui seorang dokter. Dokter tersebut dikenal sebagai salah satu dokter otot terbaik di Eropa. Pemain asal Argentina itu dikabarkan menemui dokter di Barcelona untuk mengkonsultasikan cedera lutut yang ia alami. Sementara itu, baru-baru ini Direktur Olahraga Juventus Fabio Paratici memberikan informasi terkait negosiasi kontrak baru Dybala. Ia mengakui bahwa prosesnya tidak berjalan mulus karena performa Dybala yang tidak konsisten. Jurgen Klopp tinggalkan Liverpool musim panas. Jurgen Klopp pertama kali bergabung dengan Liverpool pada tahun 2015 silam. Pada saat itu, ia menggantikan Brendan Rodgers yang dipecat manajemen Liverpool. Perlahan tapi pasti, Klopp mulai membenahi The Reds. Ia berhasil mempersembahkan trofi juara Liga Champions dan Premier League bagi tim asal Merseyside tersebut. Namun, Bild mengklaim bahwa Klopp berpotensi besar pergi dari Liverpool pada musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Klopp akan mengundurkan diri dari manajer Liverpool demi melatih timnas Jerman. Timnas Jerman memang digosipkan akan melakukan pergantian pelatih setelah Euro 2021 nanti. Klopp sendiri kabarnya sudah lama memiliki impian untuk melatih timnas Jerman. Oleh karena itu, ia menilai kesempatan untuk menangani timnas Jerman tidak bisa dilewatkan begitu saja. Solskjaer pecahkan rekor di MU. Sola Solskjaer masuk menggantikan Mason Greenwood di babak kedua saat melawan Real Madrid dini hari tadi. Lewat penampilan ini, Solskjaer menjadi pemain termuda Setan Merah yang tampil di kompetisi antar klub Eropa. Ia melakukannya di usia 17 tahun 23 hari.
Solskjaer memecahkan rekor yang sebelumnya dicatatkan oleh mantan pemain depan Red Devils Norman Whiteside. Seusai laga, Solskjaer pun memuji penampilan sang pemain. Sang pelatih juga memprediksi bahwa Solskjaer akan memiliki masa depan cerah bersama dengan Setan Merah. Ia pun mengaku akan terus melibatkan Solskjaer ke skuad utama Manchester United pada sisa musim ini. Manchester United sendiri menyudahi laga kontra Real Sociedad di Old Trafford dengan skor 0-0. Hasil ini sudah bisa memastikan MU lolos ke babak 16 besar berkat keunggulan agregat 4-0. Saat ini, Thierry Henry tengah merintis karir di dunia kepelatihan. Perjalanannya dimulai setelah mengumumkan gantung sepatu pada tahun 2014. 2 tahun berselang, ia mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai asisten pelatih di timnas Belgia. Bersama timnas Belgia, ia hanya bertahan sampai dengan tahun 2018 setelah mendapatkan tawaran dari klub asal Prancis AS Monaco. Namun, perjalanannya di Monaco hanya berlangsung beberapa bulan saja. Pada bulan November 2019, Thierry Henry diumumkan sebagai pelatih Montreal Impact dengan ikatan kontrak 2 tahun. Setelah 2 tahun mengabdi di sana, Thierry Henry kembali membuat keputusan yang terbilang mengejutkan. Pria asal Prancis tersebut memutuskan mundur dari jabatannya sebagai pelatih dan memilih pindah ke London. Hingga kini, belum diketahui secara pasti bagaimana Thierry Henry akan melanjutkan karir kepelatihannya. 4 besar Serie A. Napoli berhasil menang 2-1 atas Granada pada leg kedua babak 32 besar Liga Eropa dini hari tadi. 2 gol tuan rumah lahir dari Piotr Zielinski dan Fabian Ruiz. Sementara itu, tim tamu hanya mampu membalas lewat gol Angel Montoro. Meski demikian, kemenangan ini tak cukup mengantar Napoli melaju ke babak 16 besar. Hal ini karena pada leg pertama pasukan Gennaro Gattuso tumbang dengan skor 2-0. Napoli pun harus tersingkir setelah kalah agregat 2-3. Usai tersingkir di Liga Eropa, Napoli kini tak punya pilihan lain kecuali finish di 4 besar Serie A. Koulibaly menegaskan, timnya akan melakukan segala cara untuk merealisasikan target mereka tersebut. Napoli sendiri harus berjuang keras di sisa musim ini untuk bisa menembus 4 besar. Sebab saat ini mereka berada di peringkat ke-7 dan tertinggal 4 poin dari AS Roma di batas zona Liga Champions. Dalam transfer Renato Sanches, Renato Sanches merupakan salah satu gelandang muda berbakat di Eropa. Sempat gagal di Bayern Munchen, namun ia terlahir kembali semenjak pindah ke Lille. Berkat performanya itu, ia dilaporkan mulai dilirik beberapa klub top Eropa. Liverpool dan AC Milan dilaporkan menjadi peminat serius untuk jasa pemain asal Portugal tersebut. Calcio Mercato mengklaim bahwa sang gelandang sudah menentukan klub mana yang ingin ia perkuat. Ia tertarik untuk pindah ke Liverpool. Sanches diberitakan sangat terkesan dengan cara Jurgen Klopp melatih. Selain itu, Klopp juga menjanjikan sang gelandang jam bermain reguler, mengingat Wijnaldum bakal hengkang di musim panas nanti. Sementara itu, kontrak Sanches di Lille masih tersisa hingga tahun 2023 mendatang. Namun, sang gelandang kabarnya bisa ditebus di kisaran angka 30 juta euro atau sekitar 500 kasih final Liga Champions. Federasi Sepak Bola Eropa berniat melangsungkan final Liga Champions di Amerika Serikat. Otoritas sepak bola tertinggi di benua biru itu berencana melebarkan sayap kompetisi sepak bola mereka ke negeri Paman Sam. Wacana final di AS sebenarnya sudah dicetuskan oleh Alexander Kervin pada tahun 2016 lalu. Hal ini tak lama setelah dirinya terpilih menjadi presiden UEFA. Namun nampaknya rencana tersebut baru akan berjalan pada tahun 2025 mendatang. Menggelar laga final Liga Champions di Amerika Serikat bukanlah satu-satunya wacana UEFA. Mereka juga berencana mengubah format dengan menambah jumlah tim peserta dari semula 32 menjadi 36. Sampai sekarang, UEFA masih berusaha agar Liga Champions format baru bisa mendapatkan sponsor bernilai tinggi. Jika berhasil memperoleh sponsor, maka rencana perubahan format ini bisa segera direalisasikan dan temukan 5 kasus positif di dalam tim. Untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, Inter Milan secara reguler melakukan tes terhadap seluruh bagian tim. Mulai dari pemain hingga jajaran direksi klub juga harus mengikuti prosedur tersebut. Namun, dalam tes terbaru menyatakan bahwa ada 5 orang dalam tubuh Inter Milan yang terjangkit COVID-19. Kabar baiknya, tidak ada nama pemain senior maupun tim kepelatihan dalam daftar tersebut. Dilansir dari situs resmi klub bahwa kelima sosok yang terpapar COVID-19 merupakan pemangku jabatan penting di manajemen tim. Giuseppe Marotta yang bertanggung jawab dalam kebijakan transfer adalah salah satu di antaranya. Sepanjang musim ini, Inter Milan memang diketahui memiliki banyak pemain yang terpapar COVID-19. Bahkan, merebaknya virus di dalam tim membuat mereka sempat kesulitan bersaing di papan atas pada awal musim.